Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Today, teacher examiner, good afternoon. Today we will introduce our book project and title. Apa itu batik? This book is an encyclopedia that teaches about batik from its motifs, history to its philosophical values. This book aims to instill love for batik culture from an early age. Yang terhormat kepada Bapak Ibu guru penguji dan teman-teman sekalian, selamat pagi. Jadi hari ini saya dan kawan-kawan akan memperkenalkan proyek buku kami berjudul Apa Itu Batik. Proyek buku ini adalah buku untuk anak usia SD yang mengajarkan tentang batik, mulai dari motif-motifnya, mulai filosofisnya, hingga sejarahnya. Kami harap buku ini dapat menumbuhkan rasa cinta terhadap budaya warisan batik sejak dini. Baik, sebelum memulai presentasi pada hari ini, marilah saya memperkenalkan kami terlebih dahulu. Nama saya sendiri Eva Kaltara. Saya Nanda Syakira. Saya Karina Eka Putri. Saya Ahmad Minto Ridwan Fajar. Baiklah, langsung saja kita mulai presentasinya untuk mengetahui apa sih sebenarnya isi dari buku kami yang bahasa apa itu batik. Jadi yang pertama adalah latar belakang. Anak-anak penerus bangsa tentunya memerlukan bahan bacaan yang sesuai agar mendukung pengetahuan sejak dini. Buku kami yang berjudul Apa Itu Batik dirancang untuk memberikan informasi yang menarik, informasi yang bermanfaat dengan gambar yang menarik, dengan cara yang menarik. Apa itu ensiklopedia? Menurut KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, ensiklopedia adalah buku yang berisi berbagai pengetahuan atau informasi yang lengkap tentang berbagai hal, disusun secara alfabetis atau tertulis, dan biasanya dilengkapi dengan gambar, ilustrasi atau peta. Ensiklopedia bertujuan untuk memberikan pengetahuan umum mengenai berbagai macam bidang ilmu. Selanjutnya, deskripsi dan perkembangan. Buku yang kami buat ini berjudul Apa Itu Batik, berukuran 20 x 20 cm, ukuran 1 lembar. Dengan buku ensiklopedia ini mengajak membaca untuk mengenal batik sebagai warisan budaya Indonesia. Buku ini menjelaskan asal-usul, jenis, motif, hingga proses pembuatan batik secara sederhana dan menarik. Buku ini dilengkapi dengan ilustrasi berwarna dan penjelasan yang mudah dipahami. Buku ini dirancang untuk memperkenalkan keindahan dan nilai-nilai budaya yang terkandung dalam batik. Buku ensiklopedia ini tidak hanya memberikan pengetahuan, tetapi juga menumbuhkan rasa bangga terhadap kekayaan budaya Indonesia. Nah, tentunya buku kami memiliki keunggulan. Yang pertama adalah menyajikan informasi tentang batik dengan cara pembuatan batik dengan ilustrasi yang tentunya menarik. Juga kemudian membantu pembaca memahami sejarah dan jenis-jenis batik. Kemudian memperkenalkan kekayaan budaya bangsa Indonesia dengan bahasa yang sederhana, terutama ke generasi muda, yaitu anak-anak. Kemudian mengembangkan rasa cinta terhadap budaya dan seni tradisional. Dan yang terakhir adalah buku kami dilengkapi ilustrasi berwarna yang memperjelas setiap penjelasan yang ada di buku kami. Kemudian ada perencanaan. Pada tanggal 21 hingga 24 Agustus, kami menentukan tema yang diberikan oleh Pak Haji dan mulai mencari referensi untuk buku yang akan kami buat. Kemudian untuk 26 Agustus, kami mulai membuat sinopsis untuk buku. Untuk cerita kami, lalu 27 Agustus, pembuatan judul buku. 30 sampai 31 Agustus, kami mulai membuat desain karakter untuk cerita kami. Lalu 5 sampai 10 September, pembuatan naskah. 15 sampai 17 September, penyelesaian naskah. 17 September, pembuatan kolom konsultasi. Lalu 18 September, pembuatan PowerPoint untuk PTS. Pelaksanaannya yaitu pada tanggal 1 sampai 5 Oktober yaitu pembuatan desain karakter, lalu pada tanggal 6 sampai 10 Oktober yaitu pembuatan desain layout buku, lalu pada tanggal 11 sampai 25 Oktober yaitu pembuatan ilustrasi digital, pewarnaan digital dan layout digital, lalu pada tanggal 26 sampai 31 Oktober yaitu pembuatan cover dan pembuatan media buku, lalu tanggal 15 November yaitu mencetak buku, tanggal 17 September mencetak media pendukung, mencetak akun, dan pembuatan PPT untuk PAS. Kaos warna oranye dan celana
pendek dan memakai singkat. Sedangkan nenek sendiri warnanya terkesan gelap tidak mencolok yang identik dengan tradisional, belum modern bajunya. Jadi seperti itu. Dan untuk pembagian tugas, yang pertama adalah saya sendiri. Saya bertugas sebagai scriptwriter, editor, layout, coloring, dan pembuatan storyboard. Kemudian ada Deva yang paling berperan, yaitu sebagai ilustrator, editor, scriptwriter, serta pembuatan media promosi. Kemudian ada Karina yang sebagai storyboard, coloring, juga sebagai editor layout. Lalu yang terakhir ada Kanza yang sebagai storyboard, coloring, dan pembuatan media pendukung atau freebies. Jadi di sini terdapat rencana biaya anggaran. Yang pertama ada HTS, harga satuannya adalah 200.000. Kami menggunakan 46 lembar sehingga harganya 909.200. Selanjutnya ada naskah dan tabel konsultasi. Harga satuannya 500 dan kita menggunakan 19 lembar. Jadi harganya 7.200 dan jumlah barang yang kami gunakan 46 lembar dan harganya 9.200. Selanjutnya di sini ada cetak buku. Untuk cover sendiri di harga 20.000 dan print halaman satu lembarnya 5.500. Jumlah barang yang kami cetak untuk cover 1 di harga 20.000 dan print halaman terdapat 12 lembar dengan harga 66.000. Selanjutnya ada print naskah kedua, harga satuannya yaitu 1.000 dengan jumlah barang 3 lembar, jadinya 3.000. Selanjutnya ada cetak stiker di harga 28.000, itu dalam satuan lembar kertas A3. Selanjutnya ada kandungan kunci, harga persatuannya 10.000, kami mencetak 6 sehingga menjadi 60.000 dan kami total semua itu menjadi 400.000. Presentase keuntungannya yaitu modal awal kita 90.000, harga jualnya 129.700. Untuk mencari keuntungannya yaitu dengan harga jual dikurangi modal jadi 129.700 dikurangi 90.000 mendapatkan hasil yaitu 39.700. Jadi kami mengambil keuntungan sebesar 44,11%. Nah, tentunya untuk sampai di tahap ini kita sudah konsultasi ke beberapa bapak ibu guru. Yang pertama adalah Pak Budi, yaitu pembentukan proporsional dan penempatan tipografi. Untuk proporsional sendiri memang pada awalnya karakter kita ini mengalami banyak sekali perubahan dari awal hingga sekarang terdapat pada akhir kita. Jadi itu karakter kita pada awalnya kurang proporsional. Kemudian Bu Novi pada tanggal 20 September 2024 yaitu penempatan waktu yang kurang detail dan kesalahan nama baca. Nah, di sini pada awalnya apa itu batik itu mengandung cerita sejarah batik sebagian besar. Nah, namun kami di sini berpikir kalau mengangkat sejarah itu terlalu berat dan harus dipertanggungjawabkan keakuratannya sehingga untuk mencari sumbernya sendiri akan lebih sulit. Sudah dijelaskan kepada Bu Novi, setelah itu kami ubah cerita kami dengan mengurangi unsur di sana. Kemudian Bu Budi pada tanggal 20 September 2024 yaitu pembentukan tanda baca dan huruf kapital. Pak Aji tanggal 20 September 2024 pendetailan naskah cerita, dan yang terakhir adalah Pohara tanggal 20 September 2024 yaitu penyesuaian isi akar utama dan penyisian target pemasaran. Nah, awalnya Bunda di sini usianya masih 8 tahun, kemudian berubah lagi menjadi seorang remaja yang kami anggap sebagai pemandu untuk membaca. Nah, setelah dikonsultasikan lagi ternyata memang lebih cocok jika ini dijadikan usianya anak-anak agar mungkin lebih relate dengan pembaca yang yaitu target kita adalah anak-anak usia SD. Kemudian ada software yang kami gunakan. Yang pertama ada Canva untuk membuat PPT dan juga untuk penghadian gambar yang akan kami masukkan ke dalam waktu. Kemudian ada Video Pen dan Ibis Pen untuk proses ilustrasi.
Bayarnya Pak jadi apa bayar? Dari bukan. Sungai nggak ada lama, kayak gini. Saya jadi ingat tuh tadi kata-kata segala JW Pak Yuki. Ini apa yang tadi gitu? Saya terima kasih untuk pemilihan presentasi. Kemudian Pak Ika kan harus lebih muda. Apa dia kata? Apa dia? Itu. Saya datanya. Saya sudah curiga. Kenapa perlu dicurigai, Pak? Karakternya memang sok gitu ya? Iya, berarti kita dosa. Kemudian untuk yang postermu kan seperti ini ya. Apa itu batik? Di sini kalau di laporannya ini bercerita tentang mulai dari jenis dan mulai. Tapi posternya ini masih belum pesan untuk batiknya. Nah. Contoh yang kelompoknya tadi kelompoknya siapa yang astronot itu? Minum. Nah itu maksudnya begini. Yang ingin ditonjolkan atau tema cerita itu kan tentang astronot ya, harus gambar astronotnya. Jadi kita paham antara judul dan gambarnya itu cocok. Nah ini apa itu batik? Nah berarti antara batik dengan background yang kamu pilih, entah itu baju yang dipakai atau apapun, batiknya tidak ada, bukan. Ada ini pun juga sama. Kayaknya kelompok ini memang suka-suka warna yang soft gitu ya, nggak terang, nggak ketok, ya. Dan itu posternya pun juga begitu loh Pak. Jadi warna-warna yang hampir-hampir bugar gitu. Ya mudah-mudahan masa depannya tidak. Jadi kalau posternya kan warna harus lebih mencolok, kemudian gambar porsinya itu harus lebih banyak. Kalau punya kita separuh. Sebetulnya ini kan bisa diperkecil. Jadi gambarnya yang lebih diperbanyak kan gitu. Apalagi yang ini PO-nya ini kecil aja kan tidak apa-apa. Jadi yang lebih diperlukan tetap harus itu ya. Mungkin sebenarnya deskripsi ini tidak perlu. Jadi perlu dijelaskan, buku ini berkisah tentang perjalanan seorang anak dengan melalang apa, tidak usah cerita seperti ini, gitu ya. Baik saja dari sedikit, dari sebelumnya itu juga memang kamu suka warna-warna yang agak vulgar gitu ya, warna sebelumnya yang di sini. Baik saja dari saya, karena kalau dari bukunya. Ya kok ini menanggapi gitu ya, dari tampilan gitu ya, dari presentasi kalian formasi seperti ini bagus gitu ya. Kalau tadi saya perhatikan itu cewek semua, sana cowok semua gitu ya. Kalau seperti ini kan enak dipandang ya istilahnya. Gitu ya. Di foto itu kan juga apa ya? Di sini kan yang ceweknya yang agak rendah di sini gitu ya, jadi kan bisa enak gitu kalau dipandang. Terus yang kedua, ini batiknya batik mana? Jawa Tengah. Utama di Solo dan di Jakarta. Solo dan Tapi ada satu yang mengambil dari Jawa Barat. Jadinya mungkin itu yang jauh, yaitu di Cirebon. Di Cirebon yang tadinya itu mereka. begitu. Berarti intinya itu di Jawa Tengah ya? Jawa, utama Jawa. Utama Jawa Tengah. Enggak. Terus kalau yang Bina itu berarti liburannya di mana? Itu tidak dijelaskan di skripnya. Nah mungkin kalau di secara logika mungkin Bina dari kota terdekat atau bahkan dari Jakarta gitu. Memang dari Jakarta. Biasanya begitu. Ada pemakaiannya di Jogja. Ya jadi bisa dijelaskan ya kan tinggal bersama nenek di desa mana, kan kabupaten. Nah, gitu ya. Jadi kan jelas ini batik mana gitu ya. Kenapa kok nggak ngambil batik mana? Bosan bu. Batik mana itu bagus-bagus juga. Ya, tahu batik mana apa aja itu tahu nggak?
yang mempopulerkan gurumu dari semacam malah cuma sudah pensiun. Kenapa kira-kira? Jawab dulu. Mungkin karena aku Jawa Tengah ini lebih terkenal secara nasional. Jadinya untuk risetnya lebih mudah juga. Jadi kita riset di internet itu munculnya banyak dan informasi yang masuk itu lebih mudah, lebih cepat berprodukasinya. Kalau untuk Malang sendiri mungkin lebih spesifik lagi. Jadinya untuk membuat skripnya butuh waktu yang lebih lama. Kan dengan seperti itu kan kalian bisa ya, malah bisa memperkenalkan gitu. Apalagi tadi kan ada tiga itu ya, mungkin ada tiga bisa dikatakan di media sosial, tapi tidak apa karena yang kalian ambil itu adalah yang Saya pertama langsung lihat di judulnya. Kamu pakai font apa ya? Kamu jadi judulnya artikel sama buku sama ya, buku juga. Kamu pakai font apa? Pakai jadi saya menggambar sendiri apa itu tadinya. Lalu untuk di poster yang judulnya itu menggunakan font, ya salah satunya ada punya atau di poster. Kalau di bukunya saya gambar sendiri. Sudah dikonsultasikan ke Pak belum. Karena saya menganggap sekitar tulisannya apa jelas itu juga jelas, tapi untuk bajunya apa itu ya, seperti Bali, seperti bayi, ya bayi. Jadi kan kalau masukan saya teleponnya harus jelas, lebih jelas lagi. Satu itu. Yang kedua, tadi kan saya lihat di buku ada saya tertarik yang kamu mengangkat dari apa namanya SNK4 itu saya melihat tangannya seperti terbalik pas hormat seperti ini ya pas tangannya sebelum berjalan begini. Nah, itu menurut saya sebaiknya dikonsultasikan atau sudah atau ya itu saja dari saya. Kalau ditanya kamu konsultasi di bulan Oktober sampai menuju pas ini bisa apa sih? Kalau pas cuma Pak aja ya. Yang lain. Bulan kan September coba konsultasi. Dan ini cuma bulan September aja. Yang bulan Oktober November itu ada ya tadi. Nah, itu sampai September kan Buara 20 September 2024. Setelah itu di bulan Oktober November tidak ada keterangan konsultasi. Ke Pak Haji 20 September. Jadi di bulan Oktober November nggak konsultasi sama sekali. Atau lupa nggak tertulis di sini. Sebenarnya itu ada Pak di kolom konsultasinya, tapi kita lupa keterangannya harus direvisinya itu Pak di Nggak tercover di sini. Nah itu judulnya dia. Karena kalau udah jadi laporan ini kan seolah-olah kamu konsultasinya hanya sampai PTS. Ketika pasnya nggak ada konsultasi dari kelompok yang karena nggak ada keterangan. Kemudian membuat rencana anggaran yang kamu buat itu rencana realisasi. Apa bedanya rencana realisasi anggaran? Saya lupa dari tadi belum tanyakan pada kelompok. Yang kamu tayangkan ini, nah ini rencana biaya anggaran atau realisasi biaya anggaran? Realisasi ya.
bukan rencana ya, karena bentuknya itu ya misalnya. Memang realnya itu. Nah kalau real ya tulisannya harus realisasi dia ya. Kalau rencana itu, namanya rencana itu masih belum dieksekusi. Ya, tapi kalau ini kan sudah jadi, maka di situ tulisannya bukan rencana aja, harusnya dari kelompok satu tadi lupa mau menanya apa tulisannya. Itu berarti realisasi biaya acara atau realisasi anggaran gitu aja ya. Realisasi anggaran artinya produknya sudah jadi, hitungannya sudah ditentukan realisasinya. Kalau rencana itu tadi pada saat kamu masih PTS, nah itu kan produk belum jadi, produknya kan belum jadi itu ya. Nah itu pakai keterangan rencana anggaran. Oke. Tapi kalau sudah produk jadi, maka di situ harusnya laporannya itu rencana anggaran dengan realisasi disandingkan. Rencana kita sekian, ternyata realisasinya cuma sekian. Ada penurunan atau peningkatan? Nah, kalau penurunan di hal apa yang menurun? Apa harga kertasnya turun? Ya, karena harga kertas di bulan September sama di bulan November mungkin beda. Kita rencanakan waktu bikin rencana harganya masih 1.000. Ternyata di bulan November sudah 800 turun. Itu maksudnya ya. Jadi kalau kalian menyusun rencana anggaran itu proyek sudah jadi, maka di sampingnya ada realisasi anggaran. Jika nanti kita ketemu rencanamu realisasinya itu plus apa naik atau turun untuk mengetahui naik turunnya. Dan naik turunnya itu di mana? Jadi untuk proyek selanjutnya ketika kita buat rencana itu bisa gambar oh biasanya tapi ini mudah, ini mudah. Nah, perencanaan anggaran yang bagus itu kalau antara rencana sama realisasinya beda tipis, itu berarti sukses. Gitu ya. Kalau ahli cuma teori itu, tapi pada dasarnya semuanya bagus lah. Ilustrasinya juga gambarnya terlalu soft memang, tapi memang kalau itu nggak bisa dihubungi ya. Itu selera ya, karakternya memang semuanya berarti sering kalau asal itu karakternya boleh hotel boleh khusus. Tepuk tangan. Ini mau tanya yang tadi guru-guru yang fotonya dulu coba. Tanya pembinaan sama enggak? Cantik sekali itu. Itu ini lah. Lo ada apa Yogi juga kan? Apa tulisannya? Apa tulisannya? Karena tidak menemukan fotonya. Ini, Bu ini tanya ini kenapa kok masang foto guru? Klasifikasi gitu. Karena terima kasih. Oh. Berarti sudah tahu bahwa yang cuci ya itu ya. Maaf ya. Makanya kan saya pikir apa konsultasinya ke sini kan gitu ya. Gitu. Oh ternyata yang cuci. Pak Haji jalan-jalan, cakep. Rawa-rawa, baik rawa, cakep. Yes guys, jangan. Ini ya untuk Pak Ciko tadi ada membuat namanya style font baru kreasi untuk di translate yang berbahan CPBT-nya adalah tapi kalau nanti IT nanti masih ada namanya dan untuk komponen ada terus semua biasanya sudah yang mulia cuma nanti belum di ya backgroundnya ini backgroundnya putih backgroundnya terang tulisannya itu dari awal masih guna ada saya kumel ya Pak Arvin kumel ya Pak
tidak baik. Tapi ini hebatnya naik, bisa tapi nanti ada lagi. Ini kan kenapa buat saya adalah teknologi. Nah ini itu sih dulu ya. Oke, pertama untuk pokoknya saja. Itu dewa yang kalina pembaca perasa. Terus saya dewa yang setia dan dua ya. Yes, oke. Silakan dokter. Terima kasih kepada Bapak Ibu Guru atas kritikan saya. Terima kasih. Silakan. Oke, jadi terima kasih untuk Bapak Ibu Guru yang telah memberikan kritik dan saran, dan semoga membangun kami semua untuk menjadikan proyek kami lebih baik lagi. Dan saya ingin menambahkan untuk masalah PowerPoint ini memang pada awalnya fontnya dapat dibaca dengan jelas, namun kemudian jika ketika dikonversikan menjadi PowerPoint, fontnya berubah dari seperti itu. Oke, tetap kelihatan. Kalau masih ada informasi tak? Baik, saya harap buku ini dapat melestarikan budaya batik dan menumbuhkan rasa bangga di generasi muda terhadap budaya kita yang kaya. Ya, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.